mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Sailendra Terusir. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, Idris Apandi sebagai Busut Tarba, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, dibantu oleh Elsa Surya, Pri Panggi, Nugraha, Ajeng, Endang Sagita, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Umbul melaporkan kejadian yang menimpa pekerja candi di Sambara kepada eyang gurunya, Jina Rajadasa. Dan tanpa sepengetahuan Ki Umbul, melalui jasad halusnya, Jina Rajadasa berhasil menumpas Kalawatara bersama-sama dengan jasad halus Gunadarma. Sementara itu, Ki Umbul juga tidak tahu manakala dia berbicara sendiri mengenai eyang gurunya, sehingga Ki Umbul pulang meninggalkan rumah Jina Rajadasa dengan perasaan takut. Nah, marilah kita ikuti kisah selanjutnya. Ternyata kecurigaan kita ada buktinya. Perempuan yang bernama Nyi Gendrik yang telah menggoda Bu Subaira, ternyata dia itu seorang telik sandi yang sengaja dikirim oleh pihak Iwung, pihak Bala Putra Dewa. Apakah Kakang yakin? Bu Sudandai, dia adalah telik sandi kita. Amitya, silahkan laporkan hasil penyelidikanmu. Baik, Tuan. Hamba diberi tugas oleh Gusti Huwurian untuk terus-menerus mengawasi wanita yang bernama itu, Nyi Gendrik itu. Ya, rupanya setelah kematian Bu Subaira, dia kembali ke Taji Gunung dengan cara sembunyi-sembunyi, Tuan. Pada tengah malam lagi. Lama sekali saya mengamati Nyi Gendrik, sampai akhirnya saya melihat ada 5 orang datang menunggang kuda, Tuan. Mereka dipimpin oleh Pangeran siapa ya? Pangeran Udata ya. Ternyata mereka sangat akrab sekali. Bahkan kalau saya amati, mereka bukan hanya sekedar kenal, tetapi justru seperti itu, Tuan. Seperti sepasang kekasih. Mesra sekali. Dan saya perhatikan rumah itu dari rerimbunan daun-daun di balik semak. Lalu saya melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu, Tuan. Dia menggandeng tangan Pangeran Udata ke peranginan di halaman. Kemudian setelah duduk, Nyi Gendrik segera menyandarkan kepalanya ke dada Udata, Tuan. Tangannya membelai mesra rambut Nyi Gendrik. Nyai. Kanda, aku kangen. Iya, aku juga kangen sama Nyai. Bagaimana tugasmu, Nyai? Berhasil? Kanda, Bu Subaira tewas. Nyai
membunuhnya? Tidak, bukan aku. Istri Bu Subaira sangat cemburu pada saya. Dan suatu hari, saya mendengar bahwa Bu Subaira ditikam dengan keris oleh Tejatilaka, istrinya. Ya sudah, tewaslah Baira. Tamat riwayatnya. Sayang, sebenarnya masih banyak yang harus kudapatkan dari Nyai tentang Bu Subaira. Dan juga semua wong agung dari Partapan itu. Tentu saja. Di samping itu, kita juga berhasil memanasi hati Purnawijaya, kan? Ya, mau apa lagi? Mau sudah tewas kok. Kanda. Tunggu Dinda, jangan. Kanda, sudah terlalu lama. Kangen. Iya, tapi cerita dulu tentang Bu Subaira. Dia, saya benci, tidak suka. Loh? Saya tidak tahan menghadapi orang yang mabuk kekuasaan. Sikapnya sangat menjijikkan. Aku muak melihat tingkahnya. Saya enak melihat polanya yang jumawa, rakus dengan harta dan haus kekuasaan. Dan yang paling menyebalkan, dia suka pamer kekuasaan dan kepangkatannya. Benci. Iya, aku mengerti perasaanmu. Lalu bagaimana dengan Purnawijaya? Apakah dia menyebalkan juga? Kanda, jangan menggodaku begitu. Ya, baiklah. Bagaimana dengan Purnawijaya? Dia? Kasihan. Apa, Nyai? Kasihan laki-laki itu. Dia benar-benar cemburu melihat saya bermesraan dengan Bu Subaira. Dari sinar matanya, tampak bahwa dia ingin sekali membunuh saya dan juga Bu Subaira. Amarahnya menumpuk di dada, sehingga sinar matanya tampak merah membara. Kurang ajar. Ternyata sumber dari kematian Bu Subaira ada di sini. Telik sandi yang dikirim oleh Bu Suhurian tampak kesal setelah mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Iya, sangat menyakitkan. Akan kuremukkan mereka. Bodoh. Kenapa kita kecolongan begini? Kita teledor, kurang hati-hati. Wah, rupanya Nyi Gendrik itu memang telik sandi yang dikirim oleh Pangeran Udata untuk mengorek keterangan rahasia Mataram. Aduh, terutama sepak terjang para busu dari Partapan. Aduh, tetapi yang saya herankan, kenapa Bu Subaira yang menjadi sasaran? Kenapa bukan yang lain? Ya, itu karena Bu Subaira selama ini mengetahui banyak hal. Bu Subaira mereka anggap paling cerdik. Dan Bu Subaira mereka anggap paling berbahaya bagi mereka, para pemberontak. Iya, benar. Itu jelas. Karena baik Balapati Jagat Palaka maupun Senopati Yugayanta, juga Purnawijaya adalah orang-orang Sailendra. Tentu lebih mudah untuk diajak bicara, bahkan mungkin diajak main mata. Entahlah. Yang jelas, kita harus segera bertindak. Jangan berdiam begini terus. Perempuan jalang itu harus diberi pelajaran. Tapi jangan lupa, menghadapi Nyi Gendrik berarti menghadapi Jabung Madu orang tuanya. Kita juga harus memperhitungkan dia. Jangan dianggap enteng. Jabung Madu adalah seorang pendekar yang linuih. Kalau kita yang menghadapinya, tentu kita semua tidak ada arti untuknya. Kita tidak mungkin bisa menandingi kehebatannya. Kita ya sekali pukul juga jatuh. Betul kan? Ya, betul. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari bantuan, tenaga tambahan. Kumbanda. Iya, tepat. Kumbanda. Dan jangan lupa lagi ini. Kita juga harus mengumpulkan pendekar-pendekar tangguh lainnya. Walaupun dengan bayaran yang mahal. Iya, itu bagus sekali. Iya, jelas. Tetapi
Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya kita tidak usah dulu menggunakan tenaga tambahan seperti para pendekar bayaran tadi itu. Jadi? Begini, serang Jaluk Gunung dengan resmi. Artinya, pemerintah menindak tegas seorang penjahat yang telah menewaskan seorang pria Gung Mataram yang bernama Busu Baira. Tetapi bagaimana kalau Jabung Madu membela anaknya? Nah, iya benar. Sebab bagaimanapun juga, seorang bapak biasanya membela anaknya kalau ada hal yang kurang beres. Betul? Itu mudah. Kalau memang begitu, dia bisa dituduh sebagai pemberontak. Nah, kalau Jabung Madu sudah kena dengan tuduhan itu, maka tindakan kita seperti apapun akan tetap dilindungi oleh kekuatan hukum. Oh iya. Kita tidak mungkin dituduh melakukan perbuatan yang semena-mena atau melanggar hukum. Iya toh? Oh iya, betul. Kita harus menindas semua pemberontak. Tetapi apakah nanti tidak malah membuat mereka punya alasan untuk menyeberang dan bergabung ke Iwung, lalu memperkuat pasukan Bala Putra Dewa? Sebab ya mereka tentunya kecewa dengan tindakan pemerintah yang akan kita lakukan. Oh, kalau menurut saya itu lebih bagus. Biar saja. Kalau perlu, Yugayanta, Purnawijaya, dan Jagat Palaka biar menyeberang ke sana. Kerja kita malah lebih ringan. Tidak perlu keluar tenaga untuk mengusir mereka. Sementara ini kekuatan pasukan kita masih semu, belum jelas. Sebenarnya berapa besarnya? Kita tidak tahu seberapa besar tentara, prajurit yang masih setia kepada kita. Dan juga berapa yang hati kecilnya masih memihak kepada Pangeran Bala Putra Dewa. Iya, benar. Kalau begitu, siapkan saja pasukan khusus di luar perintah Senopati Yugayanta. Jadi gimana? Tidak usah ragu. Kerjakan saja perintahku. Ini juga merupakan pelajaran untuk Yugayanta dan orang-orangnya, agar mereka juga menyadari bahwa kekuasaan perintah harus berada dalam kendali para busu dari Partaban. Iya, benar. Oh iya, bagaimana kalau apa yang disaksikan oleh Amitya kita sampaikan kepada Maharaja Rakai Pikatan? Ya, supaya beliau menyadari betapa selama ini kita terlalu sabar menghadapi pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Bala Putra Dewa. Iya, kalau perlu secepatnya diadakan penyerbuan ke Iwung. Kita hancurkan mereka. Tolong bantu aku. Nah ini. Di sini bagus ini ya. Nah yang ini. Kalau diletakkan di sini memang bagus ini. Ya. Ya saya mau bicara dengan Gunadarma. Coba kalau patung ini diletakkan di ujung sini. Lah ini dia setuju tidak ini? Nanti malam kalau mau tidur aku tak ngomong siapa tahu dia mau. Namanya juga usaha kok. Itu Mbok jangan diem saja itu. Cepat-cepat dibantu yang lain supaya cepat selesai. Ayo. Wah, lah itu kok malah ayun-ayunan begitu. Lah kapan selesainya ini? Aduh, Mbok sing bergas gitu loh. Ayo, jangan kelemar-kelemar. Aduh. Umbul. Iya saya. Kamu jangan keras-keras pada mereka. Malah ya siapa yang keras toh? Lawang saya cuma memberitahu kok, ndak keras-keras. Itu tadi. Keras. Kamu kan teriak-teriak begitu. Saya cuma memberitahu supaya mereka itu bekerja lebih giat, lebih semangat, supaya cepat selesai. Lawang saya ngomong begitu kok. Kenapa kamu tergesa-gesa, Umbul? Enggak. Kenapa? Mereka semuanya itu sudah letih, capek dengan pekerjaan yang belum ada habis-habisnya. Biarkan saja mereka bekerja lambat. Halo, kok begitu? Kenapa? Kok kaget?
Lalu kapan selesainya kalau begitu kerjanya? Umbul, Ya. semua pekerjaan walaupun dikerjakan dengan pelan-pelan, suatu ketika pasti akan selesai. Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya pasti akan beres, walaupun entah kapan. Wah, lah itu yang main ayunan itu bagaimana coba? Iya, saya tahu. Tapi apakah kamu mau bekerja terus-menerus tanpa henti? Kecuali hanya saatnya makan. Mau kamu? Tidak mau kan? Makanya biarkan saja mereka menyempatkan waktunya walaupun sejenak untuk melepaskan lelah, untuk istirahat, ya, melupakan pekerjaannya. Nah, nanti juga kalau mereka sudah agak hilang capeknya, mereka kan pasti kembali bekerja lagi. Iya, tapi ya lama sekali selesainya. Sudahlah, Umbul. Tidak dengan istirahat pun, tidak dengan bermain pun, pekerjaan membangun Kamulan ini pasti akan lama selesainya. Kamu tahu toh berapa besar dan berapa luas bangunan ini? Ini mahal luas, Umbul. Jadi tidak mungkin selesai dalam waktu sekejap. Pasti lama. Oh, lama ya Ki ya? Wah, kamu nih, Umbul. Itu mulutnya jangan melongo begitu. Iya, aduh. Ada laler. Iya, aduh. Nggak sadar saya. Iya. Makanya, jangan lupa perhatikan diri sendiri sebelum kamu memperhatikan orang lain. Atau jangan sampai kamu ini diperhatikan orang lain karena tidak beres atau kekuranganmu. Jangan sampai malu. Iya, Guru ya. Tapi kalau ada yang memperhatikan kamu karena dia kagum pada kelebihanmu, ya biar. Itu kan bagus sekali. Iya Ki, ya. Walah, Bul. Itu sekarang ya malah lebih parah lagi. Itu mulut Kenapa melongo. Ki? Kenapa? Loh. Aduh. Itu kain bawahmu Waduh, bagaimana? Lora toh ini, waduh. Ya, yang malu saya, aduh. Mulutnya melongo. Ya. Merah padam wajah Ki Umbul karena malu, sebab kain yang menutupi bagian bawah anggota tubuhnya merosot turun. Selain itu juga, Umbul malah mendapat teguran dari Dang Acarya, karena dia seperti memaksa pekerja untuk terus kerja dan kerja, sedangkan Dang Acarya justru membiarkan para pekerja itu istirahat sejenak untuk melepas lelah. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimana Balaputra Dewa dan pengikutnya? Juga apa yang akan terjadi pada Gunadarma, Sarwapala, dan Udiani? Dan rencana apa lagi yang akan dilakukan oleh para busu dari Partapan selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.